Terakhir yaitu peserta ketujuh, Dr. Safitri Rahayu dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Silakan Bu Safitri untuk share screen PPT-nya. Suaranya coba dites dulu. Tidak terdengar Ibu Safitri suaranya. Coba tes sekali lagi Bu Safitri. Suaranya belum terlihat. Apakah yang lain mendengar? Tidak ada suaranya Ibu Safitri. Belum, Bu, belum. Oke. Bu Safitri suaranya. Ya, apakah sudah terdengar? Nah, baru sudah Iya, terdengar. sudah. Oke, siap. Oke. Yang terakhir ini. Oke, Assalamualaikum. Izin langsung mulai. Silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi menuju siang. Ini semuanya. Izin saya memanggil teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik Luar ya. biasa. Mudah-mudahan Baik, masih Bu. ya. Sebelum kita mulai, kita apa namanya berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya, Dr. Safitri, dan alhamdulillah ini di pertemuan yang ke-9 ya, teman-teman semua. Mudah-mudahan gak bosan ketemu saya, dan insya Allah pasti udah pada kenal semua ya sebelumnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum kenal, boleh nanti main-main ke apa namanya ke praktek ke tempat praktek saya karena kebetulan saya juga berpraktek di klinik di Stikes ini juga. Jadi kita lanjut aja ya. Dan sebelumnya ini semua sudah hadir ya, sudah isi daftar hadir ya. Nanti jika ada yang belum diisi, mohon diisi kembali. Dan nanti kalau misalnya ada yang sakit di tengah perkuliahan saya, mungkin bisa izin ke ketua kelasnya dan pastinya harus menampilkan keterangan sakit, surat keterangan sakit, dan apa namanya harus mengikuti kelas saya berikutnya. Dan hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan mata kuliah saya yang akan membahas perbedaan proses infeksi berbagai agen infeksius ya. Untuk di kelas ini akan diberikan dalam waktu 3 kali 50 menit. Nanti ada setelah saya menerangkan, kemudian saya silahkan untuk teman-teman untuk tanya jawab kepada saya. Nanti kita saling share aja ya teman-teman ya. Ini kok nggak bisa? Ntar dulu. Ya, hari ini kita akan membahas tentang berbagai macam infeksi nih. Teman-teman sebagai tenaga medis tentunya kita akan setiap hari ya menghadapi kasus-kasus medis. Nah, salah satunya ini adanya infeksi. Tapi di dalam kasus medis ini pastinya tidak hanya infeksi, adanya keganasan dan adanya juga penyakit bawaan ya. Ini adalah salah satu masalah-masalah yang akan kita hadapi nanti di setiap harinya kita sebagai tenaga medis. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari berbagai macam cara bakteri, virus, jamur, dan parasit masuk ke dalam tubuh kita.
Nah, untuk saat ini memang kita akan hanya membahas ini, tapi sebagai tenaga medis, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita harus mengupdate terus ilmu kita ya, teman-teman, karena di bagian lain pun selain hanya tenaga medis, kita harus menjadi tenaga yang long life learner ya. Jadi kita harus belajar sepanjang hayat. Karena mungkin saat ini ada hanya bakteri, virus, jamur dan parasit, tapi mungkin ada penemuan baru lagi, nanti ada bentuk baru yang lain lagi. Jadi tidak hanya terbatas di mata kuliah saya aja. Jadi harus banyak googling ya teman-teman ya. Nah, di sini apakah teman-teman pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya? Pastinya banyak ya teman-teman ya. Siapa yang kira-kira nih yang mau berbagi cerita sedikit gitu, biar saya tahu ada nggak yang pernah dirawat, apakah yang bisa sampai parah gitu, kira-kira. Wah, kayaknya pada sehat-sehat semua ini ya. Saya Ada, pernah, Bu Dok. Mungkin ada. teman-teman semua banyak minum ini ya, jamu, banyak istirahat juga ya. Jadi antibodinya semua bagus ya. Enggak juga sih Bu, sakitnya tuh lebih kepikiran sih Bu. Oh, pikiran. Oh, kalau itu bahaya kalau itu. Baik, baik teman-teman ya. Jadi banyak ya, nanti kalau misalnya kita suka ke rumah sakit, kemudian kita juga banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang akan membedakan tuh ya, mana penyakit karena bakteri, virus, jamur, sama parasit. Nah, intinya sih mereka itu pasti menyerang kita tuh karena masuk ya ke dalam tubuh kita, ya. Dan mikroorganisme tersebut pastinya kalau cuma satu dua itu nggak bakal apa namanya menyebabkan gejala. Nah, karena dia memperbanyak diri. Nah, kenapa dia sampai bisa memperbanyak diri? Karena antibodi kita yang menurun gitu ya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, akibatnya nanti akan terjadi cedera jaringan. Nanti mikroorganisme ini, jadi bakteri, virus, jamur, dan parasit ini kita sebut mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini nanti jika masuk ke dalam tubuh kita akan mencederai jaringan-jaringan kita. Ya, kepentingannya banyak, ada untuk bereplikasi, ada untuk dia makan, dan lain-lain. Nah, gejalanya juga akan muncul sangat bervariasi. Nah, gejalanya tergantung dari mikroorganisme yang masuk, tergantung dari usia kita, tergantung dari jenis kelamin kita juga. Tuh. Nah, ini kita akan membahas tentang infeksi virus ya, teman-teman. Infeksi virus ini pastinya disebabkan oleh virus. Ya, infeksi ini biasanya menularnya ini banyak, ada yang dari inhalasi, ada yang dari tertelan, ada yang dari gigitan hewan, atau dari benda-benda yang terkontaminasi virus. Dulu ingat ya waktu pada saat COVID, kita sampai gagang pintu aja kita dibersihin, dikasih antiseptik gitu kan. Nah, itu karena memang tersebarnya banyak mikroorganisme di sekeliling lingkungan kita. Nah, gejalanya itu tadi yang seperti saya katakan, gejalanya itu bervariasi tergantung dari tipe virus, ya, dan kemudian bagian-bagian tubuh yang terinfeksi, usia dan riwayat penyakit pasien. Apa nih maksudnya riwayat penyakit pasien? Riwayat penyakit pasien itu maksudnya berbeda dari usia yang muda. Mungkin yang muda juga ada riwayat penyakit, misalnya ada autoimun bawaan, pastinya akan berbeda dengan apa namanya pasien yang memang tidak ada riwayat penyakit pasiennya gitu. Jadi pastinya dia sudah melawan hal lain dulu gitu, antibodinya sudah terbagi perannya begitu. Dan ini juga ada usia ya. Biasanya kalau apa namanya lansia gitu, dia suka ada penyakit penyerta. Pastinya akan berbagi peran juga sel darah putih dan apa namanya imunitas tubuh yang lain ya, sel-sel yang lain sebagai yang fungsinya untuk sel imunitas itu akan terbagi fungsinya gitu. Jadi pasti akan berbeda gejala dan kesembuhannya nanti waktu kesembuhannya. Nah, ini ya gejala yang biasanya muncul itu seperti yang paling mayoritas itu pasti kalau infeksi adalah demam, ya. Pasti di sini ada apa pernah ngerasain demam kan, teman-teman ya?
Ada yang demamnya tinggi banget, ada yang demamnya kira-kira kalau diukur 38, ada yang sampai 40. Nah, itu yang bisa menjadi tanda utama kita yang bisa membedakan, oh ini karena virus, oh ini karena bakteri. Nah, biasanya kalau infeksi virus, itu dia langsung tinggi gitu. Suhunya langsung mendadak tinggi. Kalau bakteri, biasanya dia perlahan. Hari pertama, misalnya 37 derajat, hari kedua, dan seterusnya. Jadi dia ada perjalanannya dulu. Nah, kalau virus ini tergantung dari tipe virus yang masuk gitu. Ya, di sini juga ada nyeri tenggorokan, kemudian nyeri kepala. Nah, mungkin teman-teman juga sebelumnya udah ikut kuliah saya juga, udah tahu ya tentang apa itu inflamasi ya. Jadi setiap infeksi pasti adanya inflamasi. Nah, inflamasi ini eh, ingat ya ada dolor, rubor, kalor, dan tumor ya. Kalau misalnya nyeri itu pasti karena dia juga adanya rangkaian proses inflamasi tersebut ya. Oke. Nah, infeksi virus ini berbeda dengan bakteri ya. Virus ini bersifatnya parasit, tidak bisa hidup tanpa inang. Jadi kalau virus itu dia harus ada organnya. Dia butuh bereproduksi karena dia harus hinggap di suatu organ, suatu jaringan. Berbeda nanti dengan bakteri, dia bisa membelah diri sendiri. Tapi kalau untuk virus, dia butuh sekali materi-materi genetik di sel inangnya, gitu ya. Dan virus yang menyerang sel inang ini akan bereproduksi dan membunuh sel inang tersebut, gitu. Jadi nanti ada proses replikasi, kemudian sampai dia mengeluarkan replikasi itu artinya menggandakan diri ya. Nah, sampai dia mengeluarkan virus yang baru, anakan virus yang baru. Nah, disitulah terjadinya kerusakan sel jaringan kita. Nanti sebelum yang kuliah sebelumnya kan ada proses inflamasi tadi yang jaringan jadi berwarna merah dan terasa panas. Nah, itulah yang proses yang virus ini sedang berjalan, yaitu bereplikasi gitu ya. Nah, kemudian virus ini dapat menyerang berbagai jaringan atau organ dalam tubuh, seperti saluran pernapasan atau saluran pencernaan tentunya ya, di seluruh organ ya tentunya. Nah, meski demikian, tidak semua virus yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit. Jadi ada juga yang virus itu siklusnya itu hanya dorman, dia masuk, tapi karena antibodi kita tidak terlalu turun, jadi dia akan sembunyi di dalam sel dan masuknya ke dalam sumsum tulang belakang. Nah, berbeda dengan virus-virus yang langsung menyerang tubuh kita, yang langsung bereplikasi. Nah, itu yang langsung menimbulkan gejala. Itu. Jadi ada dua tipe virus seperti itu. Nah, contoh-contoh infeksi virus apa aja sih? Ini sering banget nih ya kita alami ya teman-teman ya. Ini ada virus, ada flu ya. Kalau itu termasuk virus influenza. Tapi ada juga flu yang karena alergi. Jadi kadang kita harus membedakan mana yang karena alergi dan mana yang memang karena infeksi virus gitu. Biasanya akan terlihat kalau kita memberikan pengobatan, oh ini karena alergi gitu ya, biasanya akan respon dengan obat-obatan alergi. Nah, kemudian juga virus-virus yang ada pada penyakit hepatitis. Nah, untuk penyakit hepatitis ini adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh tenaga medis ya, teman-teman, karena hepatitis itu udah ada A sampai E. Nah, kalau misalnya di rumah sakit itu banyak sekali tenaga medis yang juga beberapa terinfeksi hepatitis C. Karena apa? Karena mungkin dia memakai APD-nya kurang baik gitu ya. Dan prosedurnya kurang dijalankan gitu. Jadi misalnya kita mau nyuntik orang, ternyata habis dari nyuntik pasien tersebut kita lupa menutup suntikan itu secara legal artis. Jadi kitanya malah yang tertusuk ya. Jadi suntikan bekas itu akan tertusuk kepada kita gitu. Biasanya hal-hal seperti itu yang akan menginfeksi kita dan mengakibatkan hepatitis. Kemudian ada juga bronkiolitis ya. Ini saat ini sering banget nih masuk pasien dengan kasus bronkiolitis. Dan yang paling kita takutkan beberapa tahun belakangan ini tuh adalah coronavirus ya. Di sini teman-teman ada nggak yang kena coronavirus nih? Kira-kira. Alhamdulillah enggak, Bu. Alhamdulillah, Ada wah, Bu luar Dok. biasa
terbebas ya. Aduh, Bebas. oh gitu. Berarti banyak minum apa namanya vitamin ya? Ya, enggak juga sih, Bu. Oh Cuma gitu. nggak kena aja. Luar biasa ya. Ya mungkin ada ya yang apa namanya dirawat mungkin atau enggak di rumah aja kemarin ya perawatannya. Nah ini juga termasuk dari jenis virus ya coronavirus. Kemudian kalau ada anak-anak kecil tuh atau dulu kita kalau ingat kita terserang cacar. Nah ini karena virus varicella zoster. Ada campak juga, ada cikungunya. Ini penyakit kaki gajah. Kemudian ada ini juga ada kutil kelamin ya tentang apa di daerah reproduksi kita dan juga ada herpes genital. Kemudian di sini ada bagaimana sih cara kita tahu untuk mendiagnosa infeksi virus nih kita tahu nih karena virus. Itu caranya dengan kita mentes hitung darah lengkap ya. Jadi kalau ke di IGD kita diambil darah itu apa aja sih hitung darah lengkap ya. Di sini nanti akan membedakan mana itu bakteri, mana itu virus. Nanti ada sediaan hapusnya, mana itu shift to the left dan shift to the right. Nanti coba teman-teman cari ya, teman-teman nanti di pertemuan berikutnya nanti mungkin bisa sharing-sharing kepada saya. Nah, ada juga CRP nih teman-teman ya. Di sini untuk mengukur kadar protein C reaktif. Dan juga bentar. Dan juga ada tes ELISA. Nah, untuk tes ELISA ini biasanya di apa namanya biasa dipakai untuk ngecek orang-orang dengan autoimun ya, dengan penyakit lupus gitu. Tapi bisa juga untuk mencek infeksi virus yang lain seperti tadi varicella zoster, kemudian HIV dan hepatitis B. Dan ini yang sering kemarin kita sebut-sebut ya beberapa tahun belakangan ini PCR ya. Itu untuk mendeteksi adanya bagian-bagian tubuh virus di dalam tubuh kita. Dan lebih kecil lagi karena virus itu memang sangat kecil ukurannya, kita nggak bisa melihat dengan kasat mata atau dengan mikroskop yang perbesarannya biasa yang hanya ada di lab-lab. Jadi kita harus menggunakan mikroskop elektron. Nah, di sini seperti COVID kemarin ya, pengobatan infeksi virus itu sebenarnya simple. Kalau pada COVID kemarin mungkin ada yang apa namanya dirawat, tapi obatnya banyak. Sebenarnya itu bukan obat dari obat utamanya. Jadi kalau infeksi virus yang utama adalah pastinya meningkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat, mengembalikan pola hidup lagi yang baik gitu ya, yang benar gitu, tidur yang cukup, minum yang banyak gitu ya. Tapi ada beberapa pasien juga yang kita perlu memberikan booster ya, seperti interferon biar mempercepatkan ada ya di apa namanya di WA grup nyari-nyari transfusi sel darah putih. Nah, itu bisa juga dilakukan, tapi dia tidak bisa membunuh virusnya itu sendiri, hanya mencegah virus itu berkembang gitu. Kemudian di sini ada yang mau bertanya karena kita mau berlanjut di infeksi bakteri. Ada yang mau menanyakan, Bapak Ibu? Kalau nggak ada yang nanya, ntar saya nanya. Boleh nggak? Nah, oke. Saya mau tanya. Kira-kira nih, eh, kalau udah terjadi infeksi virus, kira-kira bisa nggak sih infeksi yang lain gitu? Infeksi yang bakteri, yang jamur gitu. Kira-kira bisa nggak ya, teman-teman? Bisa, Dok. Oh iya, bisa ya. Pernah ngalamin sebelumnya? Enggak, Dok. Enggak. Luar biasa, sehat walafiat terus ya, Mbak Wida ya. Iya, jadi benar ada namanya infeksi sekunder ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di rumah sakit, nanti pasti akan ditaruh pertama di IGD. Terus, oh ini dari apa namanya tes labnya kayaknya virus, tapi ternyata kok penampakannya bukan virus gitu. Oh ini nanahnya ya, pusnya
itu kok berwarnanya hijau gitu. Nah, itu pasti karena bakteri gitu. Jadi itu pasti ada infeksi sekunder ya, apakah dia tidak bersih gitu ya. Walaupun dia terinfeksi virus, tapi tetap juga kita harus menjaga personal hygiene kita ya. Tetap, misalnya walaupun demam kita harus tetap bersih-bersih, mandi dan lain-lain gitu. Baik teman-teman, di sini sekilas juga ada infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri ini pastinya ini disebabkan oleh bakteri ya teman-teman ya. Nah, kalau bakteri ini mungkin teman-teman sering apa ya? Ada yang pernah ini nggak dirawat dengan tipes? Nah, mungkin ada ya beberapa yang pernah mengalami dirawat dengan tipes. Jadi eh, itu termasuk dari infeksi bakteri tersebut ya. Nah, kalau dirawat dengan tipes, pasti teman-teman itu ngiranya, wah ini saya kecapean gitu ya, gara-gara kecapean kena tipes. Bukan itu, teman-teman. Jadi, kena tipes itu karena daya tahan tubuh kita menurun dulu, baru nanti bakteri mudah masuk, begitu biasanya ya. Nah, biasanya bakteri ini adanya di mana aja? Ada di air, di tanah, ya, di permukaan benda-benda juga ada. Sama masuknya juga bisa melalui inhalasi, tertelan gitu ya. Nah, ini contoh dari tubuh dari bakteri. Tuh. Ya, ini Masya Allah, Allah sangat apa namanya kompleks sekali menciptakan makhluk hidup ya sampai sekecil-kecil ini, sampai apa namanya kita hidup berdampingan sampai mikroorganisme yang sangat kecil seperti ini. Nah, di sini infeksi bakteri, gejala yang akan muncul itu juga tergantung dari bagian-bagian tubuh yang nanti akan mengalami infeksi ya teman-teman ya. Nah paling umumnya ya Waktunya sudah habis, Ibu Safitri. baik, karena waktunya sudah habis, mungkin sekian dari materi kuliah saya. Nanti jika ada kekurangan, mungkin nanti bisa ditanyakan oleh ketua kelasnya dan teman-teman bisa baca juga di Google atau di buku-buku yang lain. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa stop share screen-nya. Kita langsung saja mendengarkan masukan dari Prof. Johannes. Silakan, Prof. Ya, makasih Bu Yanulanda. Kita sudah memperhatikan tampilan Ibu Dr. Safitri Rahayu, Esket Mars. Mars itu ini ya, manajemen rumah sakit. Ya betul, Ya, Bu. Prof. Betul, ya. Prodi S1 Keperawatan Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Ya. Ya, sangat menarik ini persoalan pervirusan ya, Bu. Ya, Ya. saya mau komentari dulu. Kita banyak bertanya mungkin sedikit tentang materinya ini. Nah, memang tidak kita sadari virus itu masuk, tidak ada kulonurnya mungkin ya, Betul. masuk ke tubuh kita, tapi kita merasakan gitu. Seperti saya mengalami flu gitu ya. Itu kalau di saat subuh, apalagi kena kita mau persiapan sholat, duduk, nah itu merasa ini tersumbat gitu ya. Saya pernah beberapa kali ke dokter, ke spesialis juga. Lalu dia bilang ini bapak ini sinusitis gitu. Sebelah ini tidak apa-apa nih yang sebelah ada. Kalau sinusitis itu kan sering dicirikan dengan masa kecil memang saya suka keluar darah dari hidung saya. Oh iya. Jadi waktu itu ya di kampung ya pengobatan kampung yang Halo. sangat daun. Halo? Ya, ya. Nggak nyambung ya? Iya, Nah, tadi sempat nyambung Bu. terputus. Ya, jadi saya masa kecil itu suka keluar ini Bu. Masa SD itu darah dari hidung gitu. Dulu kata orang tua itu panas perut gitu. Nah, kemudian pengobatannya begitu mudah, diambil daun sirih, diremas, kemudian masuk ke dalam hidung, berhenti darahnya. Nah, di masa-masa remaja saya hilang itu, masa remajanya hilang. Kemudian di masa tua, sekarang sudah 63 umur saya, ya. Itu hidung saya itu ya banyak sekali ingusnya gitu.
ya udah kalau udah wudhu itu saya macam-macam lah ya. Di hidung itu ditekan supaya umbalnya kata orang Sunda itu keluar gitu kan. Tapi dia mempat juga gitu kan. Saya pernah konsultasi sama dokter, Bapak kan ini kayaknya sinusitis. Saya Mm-mm. bilang sinusitis atau polip gitu. Oh Mm-mm. polip enggak ini katanya. Sebelah tidak apa-apa. Yang sebelah ini mungkin ya sinusitis itu. Tapi saya tidak pernah lagi mengeluarkan darah gitu. Mm. Kan sinusitis kan ada hubungan dengan darah Bu ya, keluar darah gitu kan. Tapi enggak. Nah ini jadi problemnya begitu. Oh, iya. Nah berkaitan dengan apakah itu juga daya tahan tubuh yang semakin berkurang. Nah sekarang ini Ibu dokter seringkali ya obat-obat herbal yang ditawarkan oleh macam-macam pemasaran di medsos gitu kan. Mm. Nah itu apa tidak terkontrol oleh ID paling tidak ya ID kan sangat strict kalau persoalan-persoalan kebijakan, kemudian praktek malpraktek gitu kan. Itu begitu bebas obat-obat itu. Setelah kita beli nggak ada hasilnya misalnya kan. Nah itu apakah di bawah tidak di bawah kontrol dari ID paling tidak ya atau Depkes. Kita nggak tahu juga Depkesnya itu apa memang sudah terdaftar Dinas Kesehatan, Balai POM dan seterusnya. Gitu. Itu sering terjadi penipuan saja kalau menurut saya. Di antaranya ya vitamin-vitamin. Kita ini kan di masa-masa yang seperti ini lebih cenderung melihat bahwa pengobatan itu jangan yang sifatnya kimiawi terus gitu ya. Nah mungkin sudah banyak organ tubuh yang sudah mulai lelah gitu ya. Jadi kalau ada obat-obat herbal itu atau bentuk suplemen ya itu penguatan tumbuhnya sel-sel baru misalnya kan. Nah itu mungkin perlu itu Bu ya. Nanti Ibu masukkan aja dalam kasus pembelajaran gitu ya di, Iya. di apa case method ya bagi mahasiswa gitu kan. Kalau Baik. bisa dilihat kadarnya gitu. Kadang-kadang itu berbentuk tepung saja kalau dibuka ya. Ya. Itu gimana? Itu satu. Mm. Lalu kedua yang tadi sudah dijelaskan, apabila masuk virus ke dalam tubuh kita, Mm. maka dia berkembang gitu ya. Berkembang sesuai dengan bentuk virusnya masing-masing gitu ya. Nah itu juga memerlukan ketelatenan ya dalam pola hidup, pola makan, dan seterusnya. Kita kadang-kadang tidak tahu makanan mana yang mengandung virus. Saya itu suka gatal-gatal, Bu Dokter. Ya, siap. Jadi kadang-kadang gatal betul seluruh tubuh. Tapi kan ini juga menjadi persoalannya dalam apakah berkembang virus itu membuat kita semakin tidak terkendali gitu. Baik. Kemudian dari sistematika pembelajaran, tadi Ibu sudah mulai pendahuluan, ada menyapa siswa, kemudian absensi, memberikan persepsi dan seterusnya. Itu sudah bagus. Masuk lingkaran inti. Nah mungkin ini untuk semua ya teman-teman peserta. Tidak apa-apa di awal kita sudah memperkenalkan pembelajaran kita menggunakan metode apa gitu. Misalnya nanti akan berakhir dengan project based learning, maka langkah pembelajaran itu sudah kita perkenalkan gitu di awal. Kalau memasuki perkuliahan semesteran kan kita memperkenalkan kontrak perkuliahan. Ini, kemudian bobot mata kuliah ini menuntut ini dan seterusnya. Jadi kalau mahasiswa mau optimal nilainya silakan dipenuhi apa semua elemen yang ada dalam perkuliahan. Misalnya tatap muka harus berapa kali gitu ya. Kemudian tugasnya apa saja, kegiatan tengah semester, akhir semester. Nah, dalam pembelajaran juga itu tidak mustahil ya. Tadi sudah ada teman-teman itu mencantumkan menit. Nah, cuman itu cukup diperkenalkan saja, tetapi hidupnya pembelajaran itu dari metode yang digunakan. Kita kenal bahwa pembelajaran satu sistem, tujuannya apa, materinya sesuai dengan tujuan, metodenya harus sesuai, alat medianya juga.
sampai pada evaluasi. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran nanti tidak apa-apa secara feedback itu diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur dari keberhasilan atau daya serap mahasiswa mencapai capaian pembelajaran. Oke, nanti apapun yang ini saya pikir sudah dengan baik ya Ibu Dokter ya. Tapi itu tadi pertanyaan saya itu tadi, tolong Siap. dijelasin. Terima kasih. Siap. Ini masalah Iya, Prof. pengobatan ini. Iya, oke. Kalian konsul ya, Prof. Ya, ya, ya. Saya konsul nih. Siap, siap. Jadi tadi kalau saya dengar cerita Prof ini sebetulnya Prof ini alergi ya, Ya, karena tadi sudah dinyatakan juga sinusitis gitu. Tapi tadi juga Prof bilang juga ini kalau apa namanya saya tidak tahu makanan mana yang mengandung virus karena sering apa namanya mungkin tersumbat begitu ya. Tapi kalau saya dengar, saya cermati, sepertinya memang karena alergi. Jadi bukan sumbatan Bapak di pagi hari. Ya, itu ciri khas sekali, Pak. Jadi kalau misalnya ada mampet di pagi hari, kemudian apa namanya habis makan sesuatu, terus juga ada gatal atau misalnya mampet juga di pagi hari, atau begitu makan itu juga mampet. Nah, itu udah fix itu pasti alergi. Nah, sinusitis itu sendiri itu salah satu bentuk dari alergi, Pak. Gitu. Jadi dalam kasus Prof ini sepertinya tidak ada kasus infeksi virus. Karena kalau adanya infeksi pasti tadi ada demam gitu biasanya. Ya gitu. Nah, obat-obatnya apa aja sih biasanya ya? Sebetulnya untuk alergi itu eh, obat utamanya adalah menghindari alergen. Jadi memang harus kita penelitian sendiri tuh Prof biasanya. ya, 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 ya. Kita tuh alergi apa? Apakah memang udara dingin? Nah, kalau udah udara dingin tuh udah susah ya gitu. Maksudnya kita nggak bisa menghindari udara dingin gitu. Mungkin kita bisa siasati dengan misalnya minum yang air hangat gitu, atau kita Ya, ya. apa namanya dekatkan muka kita dengan handuk hangat, nah seperti itu. Biasanya kalau misalnya sudah sinusitis, memang sebetulnya tadi Prof bilang katanya ada hubungannya nggak sama darah gitu ya. Ini hal yang berbeda dengan cerita Prof di masa kecil gitu ya. Kalau misalnya darah di masa kecil itu banyak sekali faktor. Kemungkinan bisa jadi permeabilitas atau jaringan Prof yang tipis. Masih kecil itu memang sering sekali anak-anak kecil di usia 1 sampai 5 tahun itu pasti keluar mimisan. Itu sering sekali itu Prof. Begitu. Nanti tergantung dari tubuh kita bisa menutup sumber perdarahannya dengan cepat atau tidak. Nah, biasanya kalau sebelum operasi kita cek tuh namanya kadar CT-nya. Semakin tinggi kadar CT-nya, nah itu semakin bukan semakin bagus, tapi ada kadar normal di mana memang manusia pada normalnya segitu kadar CT-nya. Jadi kalau misalnya kita mau operasi, nah itu kita nggak bisa apa tidak memeriksa itu karena pastinya kita akan melukai jaringan pasien kan, entah itu kita Ya. insisi atau misalnya kita mau ambil biopsi begitu ya, nanti takutnya perdarahan terus menerus gitu. Nah itu terkait dengan sinusitis dengan darah. Nah itu mungkin memang ada juga ya Prof, terkadang sinusitis itu mengeluarkan darah. Tapi itu memang salah satu produk saja. Jadi kalau misalnya kita habis operasi sinusitis ya, habis kita kuras, di sini kan sinusitis di sini biasanya nih. Biasanya kalau memang fix Prof apa namanya sinusitis, biasanya di sini kalau ditekan sakit. Ini lokasi-lokasi sinusitis. Kemudian di sini juga biasanya sakit. Nah, setelah kita kuretase sinusitisnya, produk-produk sinusnya, biasanya dia emang bercampur dengan darah. Karena memang di dalam situ juga banyak pembuluh darah. Jadi kalau misalnya kita keluarkan kasanya begitu ya sehabis operasi, ya itu memang bercampur dengan darah. Tapi itu bukan bukan hal mutlak sinusitis sudah apa komplikasinya adalah perdarahan ya. Itu tidak mutlak seperti itu sih Prof gitu. Kemudian terkait obat bebas Ya. ini juga menjadi keprihatinan kami dari dari tenaga medis ya memang aturannya itu tidak boleh dijual bebas. Mungkin dulu itu
ada masa kita COVID ya, Prof ya. Jadi makanya kita dibebaskan untuk membeli obat-obatan. Jadi memang untuk pada tahap itu untuk menolong dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Dan memang beberapa kali kami sudah mengikuti seminar, beberapa dokter spesialis juga sudah mengungkapkan mungkin saat ini sedang menjadi bahan pemikiran para petinggi juga bahwa sudah banyak terjadi resistensi tadi, makanya saya mau membawakan lagi tentang resistensi obat. Itu sudah sangat banyak sekali resistensi obat. Yang paling umum itu mungkin ibu-ibu di sini dengan Prof sendiri mungkin udah sering dengar amoxilin ya Prof ya. Iya, Nah iya. itu udah semua apa namanya resisten gitu. Jadi si bakteri ini kalau kita ngomong antibiotik itu pasti penyakitnya adalah masalahnya adalah dengan bakteri. Nah, itu sudah resisten, sudah tahan gitu terhadap obat tersebut, antibiotik tersebut. Jadi harus membutuhkan golongan-golongan yang lebih tinggi lagi dan itu ya saya berpesan kepada Bapak Ibu apabila sakit jangan langsung ngambil antibiotik karena memang sudah betul-betul anak kecil pun sekarang sudah banyak resisten bukan hanya golongan Iya. antivirus saja. Jadi memang itu dan itu sebetulnya bukan dari IDI, Prof. Untuk kewenangannya karena IDI itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin memang dia akan memberikan rekomendasi saja ya mungkin ya, tapi untuk IDI-nya itu sendiri hanya mengkoordinir profesi. Nah, untuk obat-obatan lebih ke BPOM itu, Prof. Begitu. Jadi Iya, iya. aturannya dikeluarkan oleh BPOM itu sendiri. Gitu. Mungkin begitu sih, Prof. Penjelasannya. Ya, Mudah-mudahan sehat terima selalu. kasih banyak ini. Ya, Ya, paling mudah-mudahan sehat tidak selalu kita teman-teman inilah juga. ya menjaga Ya, hal-hal yang mungkin berkaitan dengan dampak dari obat-obat itu. ya. Terima kasih Ibu Dokter dan saya serahkan kembali kepada Ibu Yolanda. Kita mungkin sudah berakhir ya. Habis ya orang ketujuh sudah Ya, selesai. habis, Prof. Ya baik. Heeh. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih, Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Kita foto dulu, Prof, terakhir. Oh ya baik ya. Ya, baik. Kita foto dulu ya, kelompok 2 eh, sudah selesai. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu siap? Senyum. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya share dulu ke pembelajaran.